Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bonsai sekalian, pemirsa setia YBD TV Bumi Ayu. Kembali bertemu dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali merapikan bonsai lantana lokal koleksi dari saya. Yang kebetulan ini sedang dalam program pembesaran akar, jadi saya pindah ke karung agar medianya lebih banyak. Memang untuk jenis lantana ini pertumbuhannya sangat cepat, baik pertumbuhan cabang-cabangnya, tunas, ranting, dan lainnya, sehingga harus sering-sering dirapikan agar memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Entah kenapa di tempat saya jarang sekali ada penghobi bonsai yang berusaha membuat bonsai dari bahan lantana ini. Mungkin karena dianggap terlalu gampang atau bahannya terlalu murahan atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang jelas hanya ada segelintir penghobi bonsai yang coba-coba membonsai bahan lantana ini. Pada waktu pertama saya membuat bonsai lantana ini, saya juga berpikiran sama. Mungkin bahan ini terlalu gampang karena mudah sekali tumbuh tunas. Tapi setelah saya beberapa bulan mulai merawat bahan bonsai lantana, baru saya tahu tingkat kesulitannya ternyata lumayan tinggi, bahkan melebihi bonsai dari jenis beringin misalnya. Karena apa? Dalam tumbuhnya cabang atau tunas, biasanya jenis lantana ini akan membesar ke atas, jadi justru di bagian pangkalnya lebih kecil dari bagian pucuknya atau yang ke atasnya, dan itu yang membuat membentuk bonsai lantana ini cukup susah. Kadang-kadang dimulai lagi dari awal. Contohnya seperti ini tadinya sudah saya tahap, tapi bentuknya ternyata malah lebih besar dari bagian cabang yang di pangkalnya. Jadi terpaksa saya potong dan saya sisakan yang satunya lagi, padahal sudah melalui beberapa tahapan dan sudah mulai membentuk anak ranting dan cucu ranting. Tapi karena tidak imbang, akhirnya terpaksa saya potong, dan ini seperti mulai dari tahapan awal lagi. Ada beberapa bagian yang saya tahap ulang lagi. Ini juga saya potong. Tadinya sudah cukup rimbun, sudah ada anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya. Kerumitan dalam membentuk bonsai lantana ini menjadi tantangan tersendiri buat saya, terutama bisa untuk latihan. Jadi nanti kalau menemui bahan bonsai yang bagus, yang cukup rumit dan sulit dalam tahapan-tahapannya, sudah terlatih dengan membuat bonsai dari bahan lantana ini. Ini salah satu contohnya. Ini tunas yang baru tumbuh, lebih besar daripada tunas lamanya yang berada di pangkal. Ini harus segera dipangkas karena bila dibiarkan akan semakin tidak seimbang. Saya bandingkan dengan percabangan atau tumbuhnya tunas dari bonsai beringin lokal. Normalnya seperti ini. Jadi cabang yang tumbuh semakin ke ujung atau semakin ke pucuk akan semakin mengecil.
Kalau lantana ini kebalikannya atau anomali. Ini dari pangkal yang seharusnya semakin mengerucut, ini malah semakin membesar. Dan inilah yang membuat kesulitan tersendiri dalam membuat bonsai dari bahan bunga lantana ini. Itu sifat dari cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya yang cepat sekali mengeras. Jadi kalau mau mengarahkan harus masih hijau seperti ini. Kalau sudah coklat dia akan keras dan lihat, dan apabila dipaksa untuk diarahkan atau ditekuk akan patah dan mati cabang atau mati ranting. Yang masih hijau seperti ini masih bisa diarahkan dengan kawat. Dan kesulitan lainnya yaitu kita tidak bisa menunggu cabang lantana itu sampai besar sesuai dengan yang kita inginkan, karena apabila sudah seperti ini sudah tidak bisa diapa-apakan, sudah keras sekali. Apabila dipaksa patah dan akan rusak. Berbeda dari bahan bonsai lainnya yang sebesar kelingking pun kadang-kadang masih bisa diarahkan dengan kawat yang besar. Kalau ini sudah tidak bisa. Itu tingkat kesulitan dari bonsai lantana. Saya akan memangkas beberapa ranting dan anak ranting yang besarannya sudah tidak seimbang. Ini rencananya akan saya jadikan mahkota. Jadi mahkota puncak dibuat sedikit bulat, tidak apa-apa. Sedang di bagian belakang masih ada beberapa cabang dan anak cabang yang masih perlu pembesaran, jadi tidak saya pangkas dulu. Nah, ini contoh salah satu kasus cukup susahnya dalam membentuk cabang, anak cabang, ranting dan sebagainya dalam tahapan lantana. Ini sudah berarti tahapan yang ketiga ini. Tahapan yang ketiga membentuk ranting, terus anak ranting dan cucu ranting seperti ini. Tapi bentuknya masih kurang mengerucut dan berarti harus dipotong ini. Kalau dipertahankan percuma, tidak imbang. Jadi seperti kembali ke tahapan sebelumnya. Dalam membentuk bonsai yang seimbang cukup lama juga, karena harus bolak-balik mengulang dari tahap yang sebelumnya apabila bentuknya tidak berimbang, dikarenakan tadi besarnya tunas kadang lebih besar daripada pangkalnya. Akhirnya harus dipotong lagi agar bentuknya mengerucut, atau misalnya cucu ranting harus lebih kecil dari anak ranting, dan anak ranting harus lebih kecil dari ranting, ranting harus lebih kecil daripada anak cabang, dan seterusnya. Kalau bentuknya masih kurang imbang berarti harus diperbarui atau dipangkas lagi sampai bentuknya benar-benar imbang dan alami. Sobat bonsai sekalian, dari pengalaman saya ini dapat diambil kesimpulan bahwa sudah sepatutnya kita sebagai penghobi bonsai
Janganlah meringankan atau menganggap remeh suatu bahan bonsai dari apapun jenisnya, karena kadang-kadang yang kita anggap remeh setelah kita lakoni atau kita coba untuk membuatnya, pada kenyataannya jauh lebih sulit dari yang pertama kita bayangkan. Seperti bahan lantana ini, saya kira tadinya dalam hitungan bulan sudah bisa membuat sempurna bahan bonsai ini, tapi ternyata ini sudah hampir 1 tahun bolak-balik saya tahap, saya pangkas lagi, saya mulai lagi, karena tingkat kesulitannya ternyata lumayan tinggi. Dan ini baru sekitar 50% ini bisa disebut sebagai bonsai, karena untuk atasnya sendiri sudah lumayan sekitar 70%-an. Kalau untuk akarnya ini parah, karena akarnya belum imbang, masih berupa akar serabut kebanyakan, dan ini sedang diprogram biar lekas besar. Mungkin dalam 2 tahun baru bisa menjadi bonsai yang lumayan sempurna dan bisa disebut bonsai. Baiklah sobat sekalian, demikian tadi video saya hari ini merapikan bonsai lantana saya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.